Selanjutnya dari kelompok 5 kinestetik musik, pada kali ini kami akan memperkenalkan diri mengenai peran-peran nama absen kepada kalian untuk tugas sejarah, yaitu membuat drama musikal. Dimulai dari Gama, sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Gama Isami Putra, absen 16, dan saya sebagai raja dari Kerajaan Sriwijaya. Perkenalkan, nama saya Novel Ismail dari kelas 10-11, absen 30, dan peran saya yaitu sebagai pembaca narasi. Nama saya MGG Delvian Trisendawan, absen 25, dan saya pengiring musik. Nama saya Nurulina dari absen 40, peran sebagai Gendut. Nama saya Kina Nur Alfia dari kelas 10-11, absen 22, berperan sebagai Gading. Perkenalkan, nama saya Azra Humaira Almansa, absen 2, saya berperan sebagai pengiring musik. Nama saya Muhammad Sultan dari absen 27, berperan sebagai pededuk. Perkenalkan, nama saya Indra Armando, absen 18, saya berperan sebagai Jenderal Pasif. Nama saya Sabit Abdullah dari absen 36 sebagai penduduk. Sri Jayanasa, sang pendiri Sriwijaya. Sri Jayanasa adalah Raja Sriwijaya pertama yang dianggap sebagai pendiri kerajaan. Namanya disebut dalam beberapa prasasti awal Sriwijaya dari akhir abad 7 yang disebut sebagai prasasti-prasasti Siddhayatra, karena menceritakan perjalanan sucinya mengalap berkah dan menaklukkan wilayah-wilayah di sekitarnya. Namun, tidak semua wilayah taklukan taat kepada Sri Jayanasa. Sang Maharaja Sriwijaya pun menyelesaikan masalah ini dengan mengirimkan ekspedisi militer. Penduduk-pendudukku, pada kali ini saya akan memerintahkan kalian semua untuk menyerang kerajaan Jawa, karena kerajaan Jawa tidak patuh kepada kita. Mari kita bombardir mereka dengan kekuatan-kekuatan yang kita miliki, supaya mereka bisa patuh terhadap kita dan kita bisa menguasai mereka. Terbebani dengan perintah saya harap kalian semua tidak merasa terbebani, agar kita menjadi kuat di mata kerajaan lain. Apakah ada yang merasa keberatan? Saya tidak keberatan sama sekali. Bagaimana denganmu, Jenderal Pati? Baik, mulai besok saya akan berkoordinasi lagi dengan Anda, Jenderal Pati, untuk mengirimkan armada besar. Sang Maharaja Dapuntahyang Sri Jayanasa menggoreskan sumpah dan kutukannya di tanah Sriwijaya. Sabdanya menjadi hukum yang harus dipatuhi oleh rakyat dan para bawahannya. Sri Jayanasa memerintahkan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi. Dan menurut beberapa pendapat ahli sejarah, ia dianggap sebagai pendiri Sriwijaya yang bergelar Dapuntahyang. Istilah Hyang dalam kebudayaan asli Nusantara merujuk pada keberadaan spiritual supranatural. Dapuntahyang Sri Jayanasa gemar melakukan perjalanan suci atau Siddhayatra untuk memperoleh kekuatan spiritual atau kesaktian. Kekuatan spiritual tersebut yang menjadikan sumpah Dapuntahyang dianggap bertuah hingga sangat ditakuti oleh para datu atau penguasa daerah bawahannya. Kali ini aku akan sudah pergi bertapa untuk meningkatkan kekuatanku yang lebih kuat dari sebelumnya. Walaupun bertapa ini sangat lama, yang penting aku bisa menguasai seluruh daerah yang ada di sini. Dan aku harap juga para cewek-cewek bisa datang kepadaku. Setelah aku mendapatkan kekuatan ini, akan kukuasai seluruh daerah yang ada di dunia. Aku tidak peduli sejauh apapun mata aku memandang. Yang penting aku bisa meraup seluruh
harta mereka. Mulai dari sini, Dewa yang Maha Kuasa, berikanlah aku kekuatan. Allah. Yang Dewa Maha Kuasa, berikanlah aku seluruh kekuatanmu supaya aku bisa mengabdi kepadamu. Ya Dewa, 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 berikanlah aku seluruh kekuatanmu. Segera ke sini menghadap saya. Baik Tuan, mengapa Anda memanggil saya? Jadi saya berencana untuk menyerang kerajaan yang tidak tunduk kepada kita, yaitu kerajaan Jawa. Kali ini saya memanggil Anda untuk memimpin peperangan tersebut. Panggilkan seluruh armada-armada yang kuat dan prajurit yang kuat yang kita miliki untuk menyerang kerajaan Jawa. Baik, berapa armada dan pasukan yang harus saya siapkan? Menyerang di dua titik. Yang pertama di titik darat dengan kesatria-kesatria kita dan juga para prajurit berkuda. Dan jangan lupa, kita memiliki seorang pemanah yang sangat hebat. Yang kedua armada laut. Di armada laut saya menyarankan hanya untuk bagian kesehatan saja terlebih dahulu, karena armada laut kita lumayan cukup berkurang setelah peperangan kemarin yang sudah saya kira. Saya harap kamu bisa mengandalkan strategi saya dan menjalankan perintah saya. Baik, saya akan menyiapkan armada laut dan prajurit-prajurit yang kita miliki. Siap, segera laksanakan perintah saya. Misi ekspansi wilayah kekuasaan yang berbalut perjalanan suci yang dilakukan Dapun Tahyang dijelaskan pada prasasti Kedukan Bukit Kota Kapur Karangberahi dan Palas Pasema. Menurut prasasti Kedukan Bukit, Dapun Tahyang melakukan sidayatra dengan menaiki perahu berangkat dari Minangatamuan dengan membawa satu armada yang berkekuatan 20.000 bala tentara menuju Matajab dan menaklukkan beberapa daerah. Mengacu pada keterangan prasasti-prasasti tersebut, bisa disimpulkan bahwa dengan misi sidayatra, Dapun Tahyang berhasil menguasai sebagian daerah di Sumatera, semisal Jambi, Palembang, dan selatan Lampung. Jenderal Patih, segera menghadap saya. Jenderal Patih, saya ingin memberitahu Anda bahwa saya telah menyebar seluruh kebajikan di wilayah Sumatera. Saya terus bersenang hati Tuan. Semangat kebajikan kita akan mengubah masyarakat yang damai dan sejahtera. Sudah tugas kita sebagai warga pribumi untuk menyebar seluruh kebajikan di seluruh daerah. Walaupun dikenal sebagai raja yang gemar melakukan ekspansi, Dapun Tahyang memiliki semangat Buddhis yang senantiasa mensejahterakan rakyatnya. Fakta ini ditunjukkan melalui prasasti Talang Tuwo bahwa pembuatan Taman Sri Kshetra yang dilakukan oleh raja ditunjukkan untuk kemakmuran semua makhluk. Selain kemakmuran, Dapun Tahyang juga mengutamakan kesatuan dan keadilan bagi seluruh rakyat Sriwijaya. Di bawah pemerintahannya, Sriwijaya menjadi kerajaan yang besar dan ditakuti. Anjon Badena, kami datang mengambil wilayah kekuasaan kami. Hei, wanyan pisan aya. Masuk gas, Gun.
Paduka, Kamal datang kemari membawa kabar buruk. Mungkin bisa membuat hati Anda gundah gulana. Jangan khawatir dengan Pati. Hatiku sekeras baja. Kabar apa yang Anda ingin sampaikan? Ada sebuah kerajaan di tanah Jawa yang ingin menolak untuk tunduk terhadap kerajaan kita. Yang besar ini pelanggaran. Kutukanku berlaku untuk seluruh kerajaan yang ada di bawahku. Kita hukum kerajaan Jawa itu. Berdasarkan prasasti Kota Kapur tahun 682 Masehi, disebutkan bahwa Jayanasa telah melancarkan ekspedisi militer untuk menghukum Jawa yang tak berbakti kepada Sriwijaya. Peristiwa ini bersamaan dengan keruntuhan Tarumanegara di Jawa Barat dan Holing atau Kalingga di Jawa Tengah. Hal ini kemungkinan besar diakibatkan oleh serangan Sriwijaya terhadap Jawa. Terima kasih sudah menyaksikan. Kita di mana, Bit? Monyet. Terima kasih kamu. Di mana, Gam? Naon ah. Tuh tinggal incan. Tuh. Ayo harus bener kamu. Penduduk. Kali ini kita akan segera menyerang kerajaan yang tidak patuh. Ayo udah datang tadi. Naon itu kerajaan mana kadi teh? Naon? Ayo udah datang tadi. Ini arek naon itu kadi teh? Anjeun bade naon. Naon? Ayo udah datang tadi. Arek naon itu kerajaan mana itu? Naon? Ada. Enak aja. Kalian mau kemana? Ya sih mana bahasa Palembang. Kamu bagaimana? Seru.